Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, hari ini di hari Minggu tanggal 7 Juni 2020, tepatnya di Minggu Trinitatis, firman Tuhan yang akan kita dengar tertulis dalam kitab Kejadian pasal pertama ayat 26 hingga ayat 31. Saya akan baca untuk kita, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, sesudah kita merayakan hari turunnya Roh Kudus, tentu kita mengingat akan tugas dan tanggung jawab kita dengan tuntunan Roh Kudus yang mengarahkan kehidupan kita untuk tetap berlaku seturut dengan kehendak Tuhan. Maka kita mengingat tugas dan tanggung jawab kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Tentu memuliakan nama Tuhan ini bisa kita lakukan dalam perjalanan kehidupan kita, baik dalam keseharian, di tengah-tengah keluarga, begitu juga dengan pergaulan kita di tempat kita bekerja atau dimanapun kita berada. Memuliakan nama Tuhan adalah hal yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat ciptaannya. Saudaraku yang kekasih, kita mengenal istilah imago Dei, yakni serupa, segambar dengan Allah. Maka kalau dinyatakan manusia itu serupa dan segambar dengan Allah, maka kemuliaan Allah, Roh Allah yang kudus, itu yang berdiam di dalam kehidupan kita. Maka pada Minggu Trinitatis ini, yakni ketritunggalan Allah, dia akan nyata dalam sikap hidup kita sebagai manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, sebagai ciptaan Allah, mungkin saja secara anatomi atau susunan biologi kehidupan manusia ini memiliki kesamaan dengan ciptaan atau makhluk atau hewan-hewan tertentu
Itu sebabnya teori Darwin berkata melalui teori evolusi bahwa manusia katanya tercipta dari evolusi seekor kera. Ini menunjukkan ada kesamaan secara fisik. Tetapi ingat, kepada manusia Allah menciptakan kita dengan keistimewaan yang tidak terdapat pada ciptaan lainnya, baik hewan maupun tumbuhan. Apa itu? Yakni kemampuan moral, kemampuan spiritual, dan kemampuan intelektual. Meskipun dalam perjalanan waktu kita banyak mendengar peristiwa-peristiwa yang menyayat hati, bahwa manusia kerap kali berlaku lebih sadis, lebih kejam dari hewan atau binatang yang ada. Tetapi sebagai orang percaya yang sudah ditebus oleh Allah di dalam Yesus Kristus dan sudah menerima tuntunan Roh Kudus, maka dengan sadar kita meyakini bahwa sebagai orang percaya umat pilihan Allah, kita punya tanggung jawab khusus, yakni memelihara keutuhan ciptaan dan juga keseimbangan ekosistem di tengah-tengah kehidupan ini. Tentu kita tahu pandemi COVID-19 membawa juga dampak positif bagi pertumbuhan alam di sekitar kita. Ketika alam memperbaiki dirinya saat manusia berdiam di dalam rumah, ini juga menjadi kabar baik di tengah-tengah kehidupan kita, bahwa keseimbangan ekosistem itu ternyata berjalan meski kita harus berdiam diri di rumah untuk sejenak. Maka saat ini ketika kita sedang mempersiapkan diri untuk memasuki kehidupan normal dengan tatanan cara hidup yang baru, yang tidak lagi sama dengan sebelum masa pandemik COVID-19, Allah mau tunjukkan kuasanya, Allah mau wujudkan kemuliaannya atas seluruh ciptaan. Maka manusia, secara khusus orang-orang percaya, terpanggil untuk menyatakan kemuliaan Allah itu dalam keseharian hidup kita. Kepada kita diberi tanggung jawab mengelola bumi ini. Ingat, mengelola bukan mengeksploitasi bumi ini hanya untuk keuntungan baik pribadi atau golongan yang sifatnya hanya sementara, lalu generasi sesudah kita akan mengalami begitu banyak penderitaan. Saatnya firman Tuhan mau mengubah kehidupan manusia, tentu yang percaya dan mengimani Allah di dalam Yesus Kristus. Dia terpanggil untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih dan ungkapan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Bapa yang kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Sebab firman Tuhan yang kami dengar mengingatkan dan meneguhkan kami akan tugas panggilan dan tanggung jawab kami sebagai manusia, secara khusus yang percaya kepadamu, untuk hidup memuliakan Tuhan dalam sikap keseharian, dalam tutur sapa, maupun dalam kebersamaan kami dengan seluruh ciptaan yang lainnya. Mampukan kami Tuhan, secara khusus seluruh warga jemaat-Mu HKBP Pondok Cabe, kami beribadah di rumah kami masing-masing, dan biarlah dalam ibadah kami nama Tuhan semakin kami muliakan. Apapun yang kami rindukan dan gumuli saat ini, di dalam Tuhan kami temukan jawaban. Di dalam Tuhan kami menemukan solusi atas setiap pergumulan kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan untuk segala dosa dan pelanggaran kami. Terpuji nama-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.